Halo semua, perkenalkan nama saya Christina Maria Dimitri Muki, NIM 12190089, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membawakan materi tentang perdagangan internasional menurut teori Heckers-Ohlin. Model perdagangan Heckers-Ohlin dimulai ketika seorang ekonom Swedia, Eli Heckers, pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 yang mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori Heckers-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Heckers-Ohlin juga menjelaskan bahwa perdagangan internasional yang terjadi karena opportunity cost yang berbeda di antara kedua negara yang diakibatkan oleh perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang memiliki kedua negara tersebut. Teori Heckers-Ohlin sering disebut dengan teori proporsi atau intensitas faktor produksi. Heckers-Ohlin juga menyatakan bahwa penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factor oleh masing-masing negara, yang selanjutnya faktor-faktor produksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Negara-negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, suatu negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki 15 faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Kegiatan perdagangan internasional terjadi karena adanya kegiatan ekspor dan impor atau pertukaran komoditi antara dua negara, yang dimana kegiatan ini terjadi karena terdapat perbedaan tingkat harga yang terjadi pada dua negara tersebut. Keuntungan perdagangan internasional menurut Heckers-Ohlin adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri tetap dapat diperoleh dengan cara melakukan impor dari negara lain yang memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang kedua, melakukan perdagangan dengan luar negeri memungkinkan terjadinya spesialisasi sehingga barang atau jasa lebih murah dan dinilai cocok dengan negara tersebut. Yang ketiga, negara yang melakukan perdagangan internasional akan lebih banyak memproduksi banyaknya yang dibutuhkan di dalam negerinya, sehingga dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian suatu negara. Sekian materi yang saya bawakan.